You don't even know my name, I'm super shy, but wait a minute while I make it mine, make it mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. Memahami komunikasi bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Maratu Saleha dari kelas 5B A1R, ingin menjelaskan tentang memahami komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi bisnis. Menurut Heimstreet dan Beatty dalam Business Communication, komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antara individu melalui suatu sistem yang biasa atau lazim, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun perilaku atau tindakan. Sementara itu, menurut Buffy, komunikasi adalah suatu proses pengiriman dan penerimaan pesan. Dengan kata lain, komunikasi adalah komunikasi yang dipakai di dalam dunia bisnis yang termasuk berbagai macam bentuk komunikasi, baik itu verbal maupun non-verbal untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selain komunikasi bisnis, ada pula komunikasi yang memiliki karakter yang berbeda dari yang lainnya, yaitu yang pertama, komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan antara dua orang atau lebih dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami kedua belah pihak dan cenderung fleksibel dan lebih mudah dipahami. Dan yang kedua yaitu komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya ini merupakan komunikasi yang dilakukan antara dua orang atau lebih dengan latar belakang budaya yang berbeda karena faktor geografis dan tempat tinggal. Selanjutnya yaitu bentuk dasar komunikasi. Pada dasarnya, ada dua bentuk dasar komunikasi bisnis yang lazim digunakan dalam dunia bisnis. Yang pertama yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini merupakan bentuk suatu komunikasi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain secara tertulis maupun lisan. Contohnya, seperti membuat dan mengirim surat pengantar barang kepada pihak lain. Yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini merupakan komunikasi dengan menggunakan gerakan-gerakan tubuh sebagai alat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Contohnya, mengurutkan dahi untuk menunjukkan sedang berpikir keras. Selanjutnya yaitu tujuan komunikasi nonverbal. Adapun tujuan komunikasi nonverbal adalah yang pertama, memberikan informasi, dan yang kedua, mengatur alur suatu percakapan, ketiga, mengekspresikan emosi, keempat, memberikan sifat, melengkapi, menentang, atau mengembangkan pesan-pesan verbal. Dan yang selanjutnya yaitu mengendalikan atau mempengaruhi orang lain. Dan yang terakhir yaitu mempermudah tugas-tugas khusus. Di dalam dunia bisnis ada juga proses komunikasi. Menurut Buffy dan Thiel dalam buku Business Communication Today, proses komunikasi terdiri atas 6 tahap, yaitu yang pertama, pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan, dan yang kedua, pengirim mengolah ide menjadi suatu pesan, dan yang ketiga yaitu pengirim menyampaikan pesan. Keempat, penerima menafsirkan pesan. Dan yang terakhir, penerima memberi tanggapan dan mengirim umpan balik kepada pengirim. Selanjutnya yaitu kesalahpahaman komunikasi. Ada beberapa kesalahan dalam komunikasi antara lain. Yang pertama yaitu masalah dalam mengembangkan pesan. Masalah dalam mengembangkan pesan dapat mencakup antara lain munculnya keraguan tentang isi pesan,
kurang terbiasa dengan situasi yang ada atau masih asing dengan audiens, adanya pertentangan emosional, atau kesulitan dalam mengekspresikan ide atau gagasan. Kedua, yaitu masalah dalam menyampaikan pesan. Komunikasi dapat juga terganggu karena munculnya masalah menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima. Masalah yang paling jelas di sini adalah faktor fisik. Misalnya, terdapat sambungan kabel yang kurang baik kepada sound system, kualitas suara sound system yang kurang baik, audiens terhalang oleh pilar salinan teks yang tidak terbaca, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu masalah dalam menerima pesan. Antara lain adanya persaingan antara penglihatan dengan suara, kursi yang tidak nyaman, lampu yang kurang terang, dan kondisi lain yang dapat mengganggu konsentrasi penerima. Selanjutnya yaitu masalah dalam menafsirkan pesan. Contoh sederhananya adalah dua orang yang berasal dari daerah dengan latar belakang yang berbeda dan dialek yang berbeda, jika masing-masing tidak mampu memahami latar belakang budaya pihak lain dengan baik, akan terjadi banyak kesalahpahaman di antara mereka yang diakibatkan oleh kesalahan dalam menafsirkan suatu pesan. Selanjutnya yaitu bagaimana memperbaiki komunikasi. Untuk dapat melakukan komunikasi yang efektif, diperlukan beberapa persyaratan. Yang pertama itu persepsi, kedua yaitu ketepatan, ketiga itu kredibilitas, keempat pengendalian, dan yang kelima yaitu keharmonisan. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya minta maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.